لا معاذ يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamna'uka an ghibatil muslimina amrun law tafakkarta fih. Itu ya? Wa yamna'uka, dan Allah mencegahmu. Wa yamna'uka, dan Allah mencegahmu atau melarangmu an ghibatil muslimina, dari menggibah muslimin. Amrun, perkara, lau tafakarta, jika engkau merenung. Lau tafakarta, jika engkau merenung, fihi, di dalamnya. Fihi, di dalamnya. Wahuwa, yaitu antanduro, engkau melihat. Antanduro, engkau melihat, fi nafsika, pada dirimu. Fi nafsika, pada dirimu, hal fika, hal apakah fika padamu, hal apakah fika padamu, aibun, ada aib, aibun, aib, aib itu cacat atau kekurangan, zahirun, yang zahir, au batinun, atau yang tersembunyi, zahirun, yang nampak, au batinun, atau yang tersembunyi. Wahal anta, dan apakah engkau, wahal anta, dan apakah engkau, muqarifun, orang yang melakukan, muqarifun, orang yang melakukan, maksiatan, maksiat, sirron, secara sembunyi-sembunyi, au jahron, atau terang-terangan, au jahron, atau terang-terangan. Fa idza arafta, lalu jika engkau telah tahu, dzalika, aib tersebut. Fa idza arafta, lalu jika engkau telah kenal atau tahu, telah kenal, tahu, dzalika, aib tersebut, min nafsika, dari dirimu, min nafsika, dari dirimu, fa'lam, maka ketahuilah, fa'lam, maka ketahuilah, anna ajzahu, sesungguhnya ketidakmampuan orang lain, anna ajzahu, sesungguhnya ketidakmampuan orang lain. Maksud orang lain itu adalah orang yang digibah. Kalau kita menggibah, ada orang yang digibah. Nah, ketidakmampuan orang yang digibah, yang digunjing, ajzahu, ketidakmampuan orang lain, anit tanazuhi, dari menjauhi, anit tanazuhi, dari menjauhi, amma, dari perkara, amma, dari perkara, nasabtahu, yang engkau menisbatkannya, nasabtahu, yang engkau menisbatkannya, ilaihi, padanya, ilaihi, padanya, ka'ajzika, seperti ketidakmampuanmu, ka'ajzika adalah seperti ketidakmampuanmu, wa udzrahu, dan kesulitanmu, kesulitannya, wa udzrahu, dan kesulitannya, ka'udrika, seperti kesulitanmu, ka'udrika, seperti kesulitanmu. Baik, setelahnya kemarin kita membahas masih tentang ghibah. Kemarin dikatakan ghibah itu apa? Makna ghibah adalah menyebutkan orang lain dengan sesuatu yang ia tidak suka jika hal tersebut didengar oleh orang yang kita sebutkan.
Ya, meskipun yang kita sebutkan itu adalah benar. Nah, itu yang disebut dengan ghibah. Karena kalau yang kita sebutkan yang ada pada orang lain tersebut tidak sesuai dengan kebenarannya, maka itu bukan lagi ghibah, tapi disebut dengan buhtan atau dusta. Kata Nabi, in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu, jika yang kamu ucapkan itu ada padanya, maka engkau telah menggunjing, telah ngagibah. Dan jika itu tidak ada padanya, maka engkau telah berdusta, buhtanun berdusta. Nah, itu adalah definisi dari ghibah. Jadi ghibah itu menyebutkan sesuatu yang ada pada orang lain, kalau dia mendengar hal tersebut, maka ia tidak akan menyukainya. Yang digibahnya itu apa saja, mau itu ke pribadinya, ke fisiknya, rumahnya, pakaiannya, akhlaknya, penampilannya, apapun itu, ya, ketika kita sebutkan dan dia akan tersinggung, maka itulah ghibah, ya, ghibah. Nah, kemarin Allah mengancam pelaku ghibah dan Allah melarang ghibah dalam Quran, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Wala yaghtab ba'dhukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Nah, dalam ayat tersebut Allah menyerupakan orang yang menggunjing dengan orang yang memakan daging bangkai, daging yang sudah busuk, yang bangkai, ya, betapa pantasnya kita menghindari hal tersebut. Allah melarang kita untuk menggibah kaum muslimin. Nah, kalau hal tersebut kita renungkan, ya, maka hal tersebut akan bisa kita hindari. Hal tersebut akan kita bisa tinggalkan kalau kita merenung. Bagaimana cara merenungnya? Yaitu antam dzurabi nafsika. Pertama, lihat diri dulu. Jangan dulu lihat orang lain. Lihat diri sendiri. Hal fika aibun zahirun abatinun, apakah kita punya aib baik yang tersembunyi atau yang nampak? Ayat kira-kira kita aib, sesuatu yang celak, sesuatu yang cacat itu ada gak pada kita? Ada. Yang tersembunyi atau yang nampak itu pasti ada. Wahal anta muqarifun maksiatan sirron au jahran, apakah engkau melakukan maksiat baik secara terang-terangan atau tersembunyi? Ada? Pasti ada, terang-terangan diketahui oleh orang lain, atau kita melakukannya sembunyi-sembunyi di kamar, ya, di tempat sepi misalkan. Pasti kita pernah melakukan maksiat. Nah, kalau kita sudah mengenal itu, sudah tahu itu ada pada diri kita, jadi kita punya aib baik itu yang nampak atau yang terang-terangan, yang tersembunyi, kita melakukan maksiat baik secara terang-terangan atau rahasia. Nah, kalau itu kita sudah tahu, sudah kenal, dan itu ada pada kita, maka ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, ketidakmampuannya menghindar dari apa yang engkau nasabkan kepadanya, yang engkau kaitkan kepadanya, itu seperti ketidakmampuanmu untuk menjauhi maksiat tadi. Dan kesulitannya menjauhi maksiat tadi sama seperti kesulitanmu menjauhkan maksiat. Sehingga lamun sama-sama masih sok ngaib mah, lamun sama-sama masih punya celah mah, jangan mencela orang lain. Ya, kok dia melakukan? Ya sama. Kalau dia tidak mampu untuk menjauhi maksiat, ya kita pun sama, tidak mampu menjauhi maksiat. Hanya saja mungkin maksiat yang dia lakukan beda dengan maksiat kita. Intinya kan sama-sama maksiat, hanya saja cara kita memilih maksiat yang beda dengan dia. Dia maksiat di bidang A, orang maksiat di bidang B. Meskipun beda jenis maksiatnya, tapi masih sama-sama maksiat. Ya untuk apa disebutin gitu kan? Untuk apa ngomongkeun batur lamun diri sendiri masih melakukan maksiat, masih punya aib. Nah gitu kata Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kita mau merenung, pasti kita akan bisa menjauhkan diri dari ghibah ini, ya, yaitu dengan apa yang pertama, kenali diri sendiri, ya, kenali diri sendiri. Apakah ada aib? Apakah kita melakukan maksiat?
Nah, kalau sudah, maka orang lain ketika tidak mampu meninggalkan maksiat itu sama seperti ketika kita tidak mampu meninggalkan maksiat, dan seterusnya. Wa kama takrahu, dan sebagaimana engkau tidak suka. Wa kama takrahu, dan sebagaimana engkau tidak suka antaftadhaha, gitu. Antuftadhaha, engkau dibukakan keburukanmu. Antuftadhaha, engkau dibukakan keburukanmu. Watudkara, dan engkau disebutkan, watudkara, dan disebutkan uyubuka, aib-aibmu. Watudkara, dan disebutkan uyubuka, aib-aibmu. Fahuwa, maka ia itu adalah orang yang tadi digibah. Aidan juga yakrahuhu, ia tidak akan menyukainya. Yakrahuhu, ia tidak akan menyukainya. Nah, sebagaimana engkau tidak suka dan engkau tidak mau ketika aibmu disingkap, ketika aibmu disebutkan di hadapan orang lain, begitupun dia yang kita gibah, dia pun pasti tidak akan suka ketika kita membicarakan keburukannya. Ya, coba kalau misalkan Noer ini membicarakan keburukan orang lain akan suka gak? Gak akan suka, ya, gak akan suka. Sama halnya seperti Noer tidak suka kalau dia diomongkan kepada orang lain, meskipun itu benar, ya, meskipun itu sesuai fakta. Tapi kalau gak suka, nah itu namanya gibah dia. Ya, kalau kita membicarakan orang lain, gitu ya, coba pasti dia tidak akan suka, sama halnya seperti kita diomongkan oleh orang lain. Gitu, bandingannya kepada diri kita dulu gitu. Kalau dia gak suka, oh pasti saya pun gak akan suka. Kalau saya gak suka, pasti dia pun tidak akan suka kalau diomong-omongkan. Fa'in satartahu, lalu jika engkau menutupinya. Fa'in satartahu, lalu jika engkau menutupinya. Sataro, maka akan menutupi Allahu Allah. Sataro, maka menutup Allahu Allah alaika atasmu uyubaka, aib-aibmu. Alaika atasmu uyubaka, aib-aibmu. Jika engkau menutup aibnya, maka Allah akan menutup aibmu, gitu. Itu ya, itu rumusnya. Jadi kalau misalkan kita aibnya mau ditutup Allah, jangan sekali-kali berani membuka aib orang lain. Kalau kita menutup aib orang lain, maka Allah pun akan menutup aib kita. Gitu. Wa in padahtahu, sebaliknya, wa in padahtahu, lalu jika engkau menyingkap keburukannya. Wa in padahtahu, lalu jika engkau menyingkap keburukannya, kagorengan tadi beja-beja, bahkan ingin lebih puas diposting di media sosial. Iya kalakuan si Noer teh, nauzubillahnya lamun orang cigakos kieu kalakuanana, ari ieu anak saha gitu, diposting keburukannya gitu di media sosial. Wa in padahtahu, dan jika engkau membuka keburukannya, salato, maka menguasakan. Salato, maka menguasakan Allahu Allah alaika atasmu, alaika atasmu alsinatan lidah-lidah hidadan yang tajam. Hidadan lidah-lidah, hidadan alsinatan lidah-lidah, hidadan yang tajam. Yumazzikuna, mereka mencabik-cabik. Yumazzikuna, mereka mencabik-cabik. Irdoka, kehormatanmu. Irdoka, kehormatanmu. Fid dunya, di dunya. Fid dunya, di dunya. Summa yabdahuka, lalu menyingkap keburukanmu. Summa yabdahuka, lalu menyingkap keburukanmu. Allahu Allah fil akhirati, di dalam akhirat. Fil akhirati, di dalam akhirat. Ala ru'usil khalaiki, atas kepala-kepala makhluk.
ala ru'usil khalaiki, atas kepala-kepala makhluk, yaumal kiamati, di hari kiamat, ya. Tadi kalau misalkan kita menutup aib orang lain, maka Allah pun akan menutup aib kita. Sebaliknya, jika kita membuka-buka keburukan orang lain, maka balasannya dua. Satu, balasan di dunia, yang kedua balasan di akhirat. Siapa yang membalas? Bukan orang lain, tapi Allah yang membalas keburukan itu. Apa keburukan di dunia? Pertama, Allah akan menguasakan lisan-lisan yang tajam, lisan-lisan yang penuh racun gitu. Lambe turah meruncuk itu namanya, lambe yang berturah itu, untuk merobek-robek kehormatanmu di dunia, ya. Lebih viral mun maneh miralkeun keburukan orang lain, keburukanmu itu lebih viral di dunia. Tidak hanya satu orang, bahkan banyak orang yang Allah kuasakan lidah yang tajam-tajam itu untuk mencabik-cabik kehormatanmu. Itu di dunia. Di akhirat pun lebih malu lagi. Allah menyingkap keburukanmu di akhirat di hadapan makhluk-makhluk Allah. Ya, semuanya kan makhluk Allah itu kumpul, ya, dan kita akan disaksikan oleh makhluk-makhluk di akhirat nanti, dan itu disingkap oleh Allah, disaksikan oleh seluruh makhluk di hari kiamat. Nah, berarti kalau kita mau aman, ya sudah, kita jangan mencela, menggunjing orang lain. Kalau kita menutup aib orang lain, maka aib kita pun akan ditutup oleh Allah. Sebaliknya, kalau kita membuka, menyingkap aib orang lain, maka hukumannya dua. Yang pertama hukuman di dunia, yang kedua hukuman di akhirat. Hukuman di dunia, oleh Allah dikuasakan lidah-lidah yang tajam untuk merobek-robek kehormatanmu. Di akhirat Allah menyingkap keburukanmu di hadapan makhluk-makhluk Allah di hari kiamat. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa in nazarta, dan jika engkau melihat, wa in nazarta, dan jika engkau melihat, ila zahirika, kepada zahirmu, ila zahirika, kepada zahirmu, wa batinika, dan batinmu. Zahir itu bagian yang nampak pada tubuh kita. Kalau batin itu sesuatu yang tersembunyi dalam hati, batin namanya. Falam tatla, lalu engkau tidak melihat. Falam tattoli'a gitu. Falam tattoli, lalu engkau tidak melihat. Falam tattoli, lalu engkau tidak melihat, fihima, dalam keduanya. Keduanya itu apa? Zahir dan batin gitu. Zahir batin asa bersih itu tina aib gitu. Ala aibin, atas aib. Ala aibin, atas aib. Wa naksin, dan kekurangan. Geus ngerasa sempurna gitu. Geus ngerasa perfect luar dalam. Muka kok gak ada yang kurang gitu. Bahkan lebih dibanding orang-orang lain. Fisik, waduh, asa hebat itu. Dina hate, asa geus panghebatna urang teh gitu. Jadi gak lihat aib dan kekurangan yang ada pada diri, baik itu yang nampak ataupun yang tersembunyi. Fidinin, dalam hal agama. Agama itu ngaji bisa gitu nya. Ilmunya ibadah rajin gitu. Wala dunyan, dan tidak pula dunia. Dunia itu fisik, harta, tainu kurang, tainu celah gitu. Fa'lam, maka ketahuilah. Ini jawaban Ghazali. Fa'lam, maka ketahuilah, anna jahlaka, sesungguhnya ketidaktahuanmu. Anna jahlaka, sesungguhnya ketidaktahuanmu. Bi uyubi nafsika, terhadap aib dirimu. Bi uyubi nafsika, terhadap aib dirimu. Akbahu anwa'il hamaqati. Akbahu anwa'il hamaqati adalah bentuk paling buruknya kedunguan. Adalah bentuk paling buruknya kedunguan gitu. Wala aiba, dan tidak ada aib. Wala aiba, dan tidak ada lagi aib. A'dhamu, yang lebih besar.
a'dhamu yang lebih besar minal humki dibanding dungu. Minal humki dibanding dungu. Nah, bagaimana tadi kan kalau ternyata kita melihat ada aib ya gitu. Yang tadi ya. Bagaimana sekarang kalau kita melihat diri itu tanpa cela, melihat diri tanpa aib, baik dunia ataupun agama, semuanya serba sempurna menurut kita gitu. Menurut diri kita, kita itu tidak ada celah sedikit pun. Dilihat dari luar dalam, agama dan duniawi, semuanya tidak ada celah dalam diri kita. Apa jawaban Al-Ghazali? Ketahuilah, ketidaktahuanmu terhadap aib dirimu itu adalah bentuk kedunguan yang paling buruk. Dan tidak ada aib yang lebih tinggi, lebih berat dibanding dengan kedunguan. Dungu jelema nu kitu macana. Lamun dina diri tidak melihat adanya aib. Semua manusia itu pasti ada aib. Nah, ketika ada orang yang memandang dirinya tidak punya aib sama sekali, maka itu adalah bentuk dari kedunguan. Tolol mun bahasa jelema tolol nah kitu tanya. Jelema tolol gitu. Lamun merasa diri, memandang diri bahwasanya tidak ada aib sama sekali. Luar dalam saya orang yang sempurna. Justru itu adalah siapa tadi? Orang tolol gitu, orang dungu gitu teh. Ya. Walau arada, dan jika menghendaki Allah bika padamu, walau arada, dan jika menghendaki Allah bika padamu khairan kebaikan labas soroka, pasti Allah akan memperlihatkanmu. Labas soroka, pasti Allah akan memperlihatkanmu bi uyubi nafsika, terhadap aib dirimu. Bi uyubi nafsika, terhadap aib dirimu. Nah, kalau misalkan Allah menghendaki kebaikan bagi kita, itu tandanya ya Allah akan memberikan kebaikan, ya, akan menakdirkan kebaikan kepada kita. Allah pasti akan memperlihatkan aib diri kita sendiri. Oh, kita teh masih ada aib, kita teh masih punya celah, masih banyak salah. Ya, salahnya di sini, kurangnya di sini, gitu ya. Itu tanda Allah akan memberikan kebaikan kalau kita bisa melihat kekurangan diri kita sendiri. Sebaliknya, kalau tadi kita tidak melihat sedikit pun celah yang ada pada diri kita, itu adalah sebagai bentuk dari ketololan yang paling buruk, gitu ya. Dan aib yang paling besar adalah dungu atau tolol itu sendiri, gitu ya. Nah, kalau Allah menghendaki baik terhadap kita, maka Allah akan memperlihatkan aib-aib kita. Jadi orang teh biasa ningali, oh orang teh aibna banyak ternyata. A sampai Z aya we gitunya. Itu tanda Allah akan memberikan kebaikan. Faru'yatuka, sehingga melihatmu. Faru'yatuka, sehingga melihatmu, nafsaka, terhadap dirimu. Nafsaka, terhadap dirimu, bi'aini ridho, dengan pandangan ridho. Bi'aini ridho, dengan pandangan ridho. Goyatu gobawatika, puncak sedikitnya kecerdasanmu. Goyatu gobawatika adalah puncak sedikitnya kecerdasanmu. Wajahlika, dan kebodohanmu. Nah, engkau melihat dirimu dengan pandangan ridho, pandangan yang rela, hartos nangis, ngerasa cukup, ngerasa sempurna, merasa baik, tidak ada lagi celah. Itu adalah puncak dari kekurang cerdasanmu. Kurang setengah lamun cuk ieu mah nya, jeung adalah puncak dari kebodohan. Itu. Hanya kalau kita dikehendaki baik oleh Allah, kita bisa melihat aib-aib diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa melihat aib diri sendiri, maka tidak akan berani membicarakan aib orang lain. Kalau kita melihat bahwasanya kita pun masih banyak aib gitu. Summa in kunta, lalu jika engkau Sodikon, orang yang benar. Sodikon, orang yang benar. Fi dhannika, dalam sangkaanmu.
fi dhannika dalam sangkaanmu, fashkur maka bersyukurlah. Fashkur maka bersyukurlah Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala alaihi atasnya. Nah, kalau misalkan ternyata dugaanmu itu benar, bahwasanya engkau ini memang tidak ada celah, ya, benar, tidak ada celah, maka bersyukurlah kepada alhamdulillah gitu. Wala tufsiduhu, dan janganlah engkau merusaknya. Wala tufsiduhu, dan janganlah engkau merusaknya bithal bin nasi, dengan mencela orang lain. Bithal bin nasi, dengan mencela manusia. Wa tamazmuzi, dan menghancurkan bi'aradhihim kehormatan mereka. Nah, kalau misalkan dugaanmu itu benar, maka bersyukurlah kepada Allah, gitu ya. Dan jangan sampai engkau merusak orang lain, dan engkau jangan sampai merusaknya dengan mencela orang lain dan menghancurkan kemuliaan kehormatan mereka. Dan termasuk ke dalam bentuk mencela dan menghancurkan kehormatan orang lain adalah dengan menggunjing dan menggibah orang lain, ya, membuka aib orang lain itu. Fa inna dzalika, sesungguhnya hal tersebut, fa inna dzalika, sesungguhnya hal tersebut min a'zamil uyubi, min a'zamil uyubi adalah aib yang paling besar. Min a'zamil uyubi adalah bagian dari aib yang paling besar. Min a'zamil uyubi adalah bagian dari aib yang paling besar. Ya, itu adalah bahaya gibah, dan tadi bahaya ketika kita menyebarluaskan, membuka aib orang lain, gitu ya. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari yang namanya gibah ini. Kita sadar diri bahwasanya kita juga banyak dosa, kita juga masih banyak aib. Hanya saja ada beda. Beda apa? Beda memilih dosa. Dia mah memilih dosa anu, kalau kita memilih dosa yang lain, padahal sama-sama itu adalah perbuatan dosa. Barang siapa yang menutup aib orang lain, maka Allah pun akan menutup aib kita. Sebaliknya, kalau kita menyingkapnya aib orang lain, maka Allah pun akan menyingkap aib kita di dunia dan di akhirat. Perlu diketahui juga bahwasanya dosa atau aib gibah itu, ya, gibah itu di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebut sebagai salah satu dosa yang paling banyak menyebabkan pelakunya mendapatkan siksa kubur, selain dari namimah dan tidak istibro dalam kencing. Termasuk juga gibah adalah hal-hal yang menyebabkan pelakunya mendapatkan siksa kubur, itu adalah gibah. Jadi ada 3 dosa yang dilakukan itu akan menyebabkan pelakunya mendapatkan siksa kubur. Tentu yang paling banyak katanya, yang pertama adalah gibah, yang kedua adalah namimah, yang ketiga adalah tidak istibro ketika kita buang air kecil gitu. Allahu a'lam.